Jadi itulah yang disebut dengan iklan itu branding. Ya, jadi Anda juga itu namanya investasi gitu. Jadi hari ini orang-orang tahu Anda, belum tentu dia beli hari ini. Bisa jadi belinya besok, bisa jadi belinya lusa. Tapi kalau Anda konsisten dalam beriklan, maka setiap hari pasti ada yang beli. Karena contoh Anda iklan misalkan minggu depan, orang-orang yang seminggu yang lalu udah lihat iklan Anda baru beli hari ini gitu. Jadi itu akan nggak ada putusnya. Makanya iklan ini strategi yang sangat perlu kita pahami dalam kita melakukan jualan di online gitu ya. Nah, dan tipsnya dalam menggunakan VTube Ads, yang pertama adalah kalau Anda merasa misalkan hasilnya kurang maksimal, pakai ilmu ATM, namanya amati, tiru, dan modifikasi. Ya, gimana caranya? Tapi ini yang saya lakukan gitu ya. Kalau saya lagi jualan online, saya lihat kompetitor saya. Gimana caranya dia beriklan. Nah, kalau misalkan saya ngeliat penjualan dia bagus, saya ambil cara iklannya dia, saya terapkan di dalam bisnis saya. Saya amati, saya tiru, saya modifikasi sedikit. Ya nggak plak 100% sama, ya kita bikin strategi yang berbeda aja. Mirip-mirip, tapi kita modifikasi sesuai dengan bisnisnya kita, gitu. Ya, supaya iklan kita jadi efektif. Yang kedua adalah atur keuangan Anda. Ya, berapa persen yang akan Anda alokasi untuk iklan Anda. Jadi keuntungan tuh jangan langsung Anda dapat untung, wah besok foya-foya, jangan. Karena bisnis itu harus berputar, harus ada Anda perlu belajar bagaimana caranya mengalokasi uang Anda gitu. Yang berapa persen yang dipakai untuk iklan dan berapa persen yang dipakai untuk beli produknya lagi, untuk restock gitu. Berapa persen yang bisa Anda nikmati. Nah, itu ada pos-posnya. Yang mungkin saya nggak jelasin secara detail sekarang, tapi akan dijelaskan mungkin di workshop berikutnya. Anda pastikan Anda hadiri terus nantinya ya. Nah, yang ketiga, mengerti bagian terpenting dari VTube Ads, memahami caranya. Caranya gimana? Caranya itu sederhana. Anda bisa lihat di sini ya. Ini iklan banner ya. Kalau video mungkin Anda bisa pelajari, mungkin itu nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, kalau secara banner gitu ya. Ini bannernya Anda bisa lihat nomor 1, ukuran foto iklan Anda itu 375 piksel dikali 257 piksel. Ya, kalau sentimeter kira-kira 9,9 kali 7,3 lah. Ini ukurannya. Jadi ukurannya tuh kayak persegi panjang gitu. Supaya kalau muncul di aplikasi VTube bentuknya tuh full. Jadi tidak ada tulisan yang kepotong. Jadi Anda bisa memastikan orang lihat iklan itu dan tertarik. Itu full gitu. Ya. Jadi itu namanya ukurannya, ukuran idealnya di situ. Nah, Anda bisa buat ukurannya segitu, 9,9 cm dikali 7,3 gitu ya. Nah, itu jadi ukuran fotonya. Ya kalau lebih dikit masih nggak apa-apa lah. Tapi yang pasti jangan sampai bentuknya persegi panjang, iklan Anda kotak gitu. Jadi nantinya akan kepotong gitu. Ya, jadi ukurannya juga penting perlu Anda perhatikan. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah headline atau judul iklan Anda. Judul ini penting. Jangan Anda jualan risol terus Anda tulis ini risol. Ya tidak menarik gitu. Anda mungkin bisa buat gini. Risol khusus untuk VTuber yang ingin naik peringkat. Nah, gitu ya. Jadi orang yang mau naik peringkat beli gitu. Ya. Risol khusus VTuber yang kalau makan risol naik diamond gitu misalkan ya, itu contoh gitu ya. Jadi kan itu contoh headline yang bisa Anda buat. Anda bisa buat berbagai macam headline terserah. Misalkan Anda bisa buat lapis legit dengan apa gitu. Tergantung produk Anda apa gitu. Tapi intinya judul iklan yang menarik supaya orang kalau ngelihat apa nih ya gitu. Saya pengen tahu lebih lanjut. Karena orang selalu baca dari judul. Judulnya dia kena, dia akan mau baca di bawahnya. Di bawahnya itu apa? Di bawahnya itu nomor 3 yaitu deskripsi. Nah, di deskripsi ini ada jelasin produk Anda apa, segala macam. Singkat aja, jangan panjang-panjang. Karena yang menjelaskan adalah fotonya, jangan tulisannya. Yang paling penting di deskripsi adalah sertakan yang namanya call to action. Sertakan nomor WA, sertakan nama akun Instagram Anda, sertakan nama akun Tokopedia atau Shopee Anda, sertakan akun website Anda kalau Anda punya website, ya, sertakan semuanya di situ. Karena orang yang tertarik akan menghubungi dari situ, gitu. Ya, jadi Anda perlu tulis di deskripsi itu. Saya sering ngelihat orang-orang yang pasang iklan di VTube itu nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah kasih nomor WA-nya. Dia nggak kasih akun Instagram-nya. Dia nggak kasih akun Tokopedia-nya. Terus gimana caranya saya nih pengen beli, tapi saya ngelihat iklannya, ini mau kontak kemana orangnya? Orangnya nggak kasih nomor teleponnya, nggak ngapa-ngapain. Ya, saya nggak. Gimana caranya saya menghubungi? Dari pastikan Anda masukin sesuatu yang orang lain bisa hubungi Anda melalui nomor itu, gitu. Ya, itu di deskripsi. Ini yang paling penting karena banyak orang yang salah beriklan karena ini, karena deskripsinya nggak dimasukin. Yang nomor 4, Anda masukin link website Anda, Instagram, YouTube dan lain-lain. Tergantung Anda jualannya di mana yang paling kuat, maka Anda masukin ke sana supaya orang bisa ngeliat tokonya. Habis itu orang akan lihat-lihat di tokonya. Kalau dia tertarik dia akan hubungi Anda lagi, gitu. Jadi mereka akan masuk ke toko Anda. Ibaratnya
Ada URL ini ibaratnya Anda masukin alamat tokomu gitu. Jadi saya lihat alamat toko Anda, saya akan datang ke toko Anda, lihat etalase Anda, kalau tertarik saya akan beli. Nah kalau saya udah ambil barangnya, saya akan menghubungi Anda, saya akan transfer, saya akan melakukan transaksi dan lain-lain gitu ya. Dan Anda juga bisa pilih kategorinya yang nomor 5. Jadi pilih kategori produk atau jasa yang Anda tawarkan gitu ya. Jadi Anda tinggal masukin. Nah ini adalah 5 hal terpenting dalam Anda memasang iklan di YouTube ya. Deskripsinya paling penting, foto paling penting, headline penting sekali, URL juga sangat penting sekali, linknya harus masuk supaya maksimal iklannya. Oke, jadi 5 ini yang perlu Anda perhatikan dalam Anda beriklan di YouTube. Nah yang kedua, ini untuk saya bisa kasih lihat ke Anda soal gambar gitu ya. Ada gambar yang nomor 1, ini yang tadi kita lihat ya di pertama yang lapis legit tadi. Nah ini saya lupa namanya siapa, tapi kemarin saya diceritakan beliau ini iklan nggak cuma sekali, karena ini kedua kali kalau nggak salah. Yang pertama kali itu iklannya seperti ini. Pertanyaannya, kira-kira mana foto produk yang lebih menarik, nomor 1 atau nomor 2? Mungkin ada yang bilang nomor 2 atau bilang nomor 1, tapi saya yakin pada umumnya orang pasti akan melihat yang nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 lebih menarik, bentuknya ada kotaknya, ada pitanya, sedangkan kalau nomor 2 cuma kotak begitu aja. Dan betul, hasilnya iklannya nomor 1 jauh lebih fantastis dibanding nomor 2 gitu, hasil iklannya. Nah ini adalah yang namanya gambar. Nah ini juga gambarnya Anda bisa lihat ya, gambarnya aja memanjang ke bawah gitu. Seharusnya dia ke samping, karena ukurannya kan 9,9 kali 3, sekian ya. Nanti Anda bisa lihat lagi di rekaman lah, atau Anda bisa tanya ke CS untuk ukurannya berapa. Tapi bentuknya tuh harusnya panjang gitu, jangan dibikin ke bawah seperti itu. Ini kan dibikin ke bawah ya, nah itu harusnya dibikin ke samping seperti ini gitu. Ya, jadi Anda bisa lihat hasilnya itu berbeda kalau gambarnya berbeda. Jadi kalau misalkan Anda iklan terus hasilnya mungkin belum terlalu maksimal, Anda ganti gambarnya. Karena kalau Anda ganti gambarnya hasilnya beda, karena akan diterima oleh pasar juga dengan cara yang berbeda. Pasar akan merespon dengan cara yang berbeda gitu. Nah iklan ini kita mencari pola memang. Kalau sudah ketemu polanya, Anda gas di situ. Udah ketemu nih polanya, oh iklannya seperti ini. Udah, Anda mainin aja di situ terus gitu. Jadi gak usah ada gonta-ganti lagi. Tapi di awal Anda perlu cari dulu ini polanya seperti apa gitu. Pola berikannya seperti apa ya. Nah Anda punya waktu kan sekarang kita masih maintenance YouTube-nya, belum bisa pasang iklan. Anda pikirin kalau buat Anda yang punya usaha, Anda mau foto seperti apa, pasang iklan seperti apa dan lain-lain. Anda bisa pikirin dulu. Oke. Nah yang tidak kalah penting di YouTube Ads adalah Anda bisa milih mau jualannya ke gender, jenis kelamin apa. Misalkan yang pertama adalah jenis kelamin produknya laki-laki atau perempuan, male atau female, atau dua-duanya. Ya, jadi Anda bisa pilih target produk Anda tuh apa, siapa gitu, laki-laki atau perempuan. Nah, yang kedua adalah umurnya, kira-kira usia berapa yang tertarik dengan produk Anda. Ya, jadi jangan Anda tulis semuanya juga gitu, Anda kasih range-nya, usianya berapa, supaya iklan Anda benar-benar tertarget, supaya hasilnya benar-benar maksimal. Yang ketiga adalah kota. Pilih kota yang ingin menjadi target market Anda. Minimal 1 kota, Anda bisa pilih semua kota. Kalau Anda mau pilih kirim ke seluruh Indonesia, karena produk Anda mungkin produk yang gampang dikirim gitu ya. Itu Anda mau kirim ke seluruh Indonesia, silakan, nggak ada masalah gitu. Jadi nanti Anda bisa pilih kota-kota apa yang Anda mau. Nah yang keempat, pilih juga paket yang Anda inginkan. Nah ini mungkin masih contoh yang lama ya. Tapi nanti paketnya Anda bisa lihat di prestis harga yang tadi itu akan udah ada di customer service. Anda bisa tanya, Anda juga bisa ngelihat di channelnya nanti akan dikasih oleh customer service. Jadi nanti Anda bisa hubungi ke customer service ya. Nah, yang paling penting nanti setelah sudah selesai semua ini, Anda akan direview iklannya. Kalau iklan Anda lolos, maka akan direview 1-2 hari ya. Setelah lolos, maka nanti Anda akan diterima, iklannya akan ditayangkan gitu. Selama iklannya tidak menyalahi dari aturan-aturan yang berlaku lah. Seperti misalkan contoh, jualan rokok nggak boleh, jualan narkoba nggak boleh, ya iyalah ya, jualan narkoba nggak mungkin boleh, jualan senjata api gitu ya nggak mungkin boleh. Intinya produk-produk yang sensitif itu nggak boleh gitu. Tapi kalau produk-produk yang umum gitu, baju apa, makanan itu nggak ada masalah, ya nggak ada masalah sama sekali. Terutama mungkin buat teman-teman yang jago masak, kenapa nggak Anda gunakan skill masak Anda untuk Anda bisa dapat duit dari sana? Kenapa nggak gitu? Kan kalau katanya salah satu aplikasi yang lain katanya kan mulai aja dulu gitu ya. Jadi jangan Anda takut untuk gagal gitu, jangan Anda takut untuk memulai, karena orang yang tidak pernah memulai ya tidak akan pernah tahu mereka bisa atau enggak. Justru Anda harus memulai dulu. Kalau Anda belum bisa dapat hasil yang maksimal, Anda coba lagi, bikin yang lebih baik lagi. Jadi mulai dulu, pelajari, review, lalu Anda perbaiki dan bikin yang lebih baik lagi gitu.
ya. Karena dengan seperti itu UMKM di Indonesia akan ada banyak sekali dan akan ada banyak orang yang jadi pengusaha, maka secara otomatis Indonesia juga akan jauh lebih meningkat lagi. Negara kita kan negara yang entrepreneurnya atau pengusahanya itu sangat rendah sekali. Nah, siapa tahu kita bisa bersama-sama, kita bisa meningkatkan angka pengusaha di Indonesia dan kita bisa meningkatkan Indonesia dengan jauh lebih baik lagi gitu ya. Nah, untuk terakhir Anda bisa hubungi customer service untuk VTube Ads. Ini ada fast responnya jam 10 pagi sampai jam 8 malam ya. Anda bisa hubungi di WhatsApp 0831 3085 0980. Anda bisa screenshot kalau Anda mau. Anda bisa hubungi. Tapi ingat, customer service ini hanya melayani pertanyaan seputar VTube Ads saja. Kalau pertanyaan lain tidak akan dijawab ya. Jadi hanya khusus untuk VTube Ads. Anda kalau nggak ngerti gimana caranya, Anda hubungi nomor ini. Kalau Anda nggak tahu, belum tahu gitu gimana, Anda hubungi nomor ini. Anda punya teman yang pengen pasang iklan, Anda suruh mereka, minta mereka untuk nonton video ini, lalu hubungi customer service ini. Maka nanti mereka akan diarahkan untuk bagaimana caranya